Oke, kita mulai ya materinya. Puisi mempunyai kekhasan bahasa. Meskipun singkat, bahasa puisi ini penuh dengan makna. Diksi atau pilihan kata ini merupakan hal yang sangat penting diutamakan dalam berpuisi. Nah, ini untuk menentukan ketepatan makna tentunya. Selain itu, unsur bunyi juga perlu diperhatikan nantinya agar lebih indah ketika kita membacanya atau orang lain membacanya. Penggunaan majas juga ini mendukung penciptaan rasa pada pembaca. Hal yang juga menentukan dalam penciptaan puisi ini adalah kepekaan penyair terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, menulis puisi itu membutuhkan proses. Jelas ya, hasil tidak akan mengkhianati proses. Oke, kita lanjutkan. Memang banyak hal yang dapat menginspirasi seorang penyair dalam menulis puisi. Inspirasi ini dapat diperoleh melalui sesuatu yang kita lihat atau saksikan. Hal tersebut dapat menjadi picuan atau stimulus atau motivasi bagi seorang penyair, termasuk penyair pemula seperti kalian misalnya. Nah, pada tahap awal menulis puisi, ada hal-hal yang dapat memicu kreativitas kalian agar dapat menulis puisi dengan baik. Antara lain, yang ke satu, bisa dengan cara mengamati gambar. Jadi misalnya ada gambar nih, kira-kira kita nantinya akan menulis puisi tentang apa. Kemudian yang kedua itu dengan memperhatikan objek. Misalnya kalian di rumah ada kucing, itu bisa dijadikan nantinya objek untuk menulis puisi. Kemudian yang ketiga bisa dengan mengenang pengalaman kita. Misalnya dalam liburan tahun lalu kalian pergi ke Bali misalnya. Nah, itu bisa dibuat puisinya misalnya tentang tempat-tempat yang indahnya atau misalnya kejadian yang pernah kalian alami. Nah, itu bisa dituliskan sebagai bahan dalam nantinya membuat puisi. Selanjutnya adalah dengan menyaksikan peristiwa. Misalnya ada kejadian gempa atau tanah longsor atau gunung meletus misalnya. Nah, itu bisa dijadikan untuk bahan tulisan kita dalam menulis puisi. Kemudian bisa juga dengan membaca uraian kata. Misalnya ada kata-kata nih kalian baca di manapun itu gitu ya, ditemukan. Nah, bisa kalian jadikan sebagai bahan puisi juga. Dan misalnya dengan menyaksikan iklan. Kadang-kadang ada iklan yang memang ketika kita lihat itu sangat menarik. Itu sebagai bahan juga. Nah, oke, sekarang kita coba ya untuk menuliskan puisi dengan satu stimulus yang tadi Ibu sebutkan. Kita ambil saja dengan teknik mengamati gambar. Nah, menulis puisi dengan teknik stimulus gambar ini bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Sebelumnya, kalian boleh siapkan dulu buku atau kertas kosong dan bisa pulpen, pensil warna, spidol atau apapun itu yang bisa nantinya bisa untuk menuliskan kata-kata yang nantinya menarik menurut kalian. Oke, kita mulai ya dengan langkah yang ke-1. Langkah yang ke-1 adalah dengan menentukan gambar. Misalnya nih, Ibu punya gambar seperti berikut ini. Lihat ya. Dilihat saja dulu. Oke, kalau sudah, kalian silahkan amati itu tentang gambar apa. Oke, jangan dulu berkomentar. Langkah yang kedua adalah memahami makna gambar, termasuk menentukan maksud atau gagasan dari gambar tersebut. Oh, ternyata gambar ini tentang demonstrasi, gitu ya. Nah, seperti yang Ibu contohkan di sini. Oh ya, ini banyak mahasiswa yang sedang berkumpul di satu tempat melakukan demonstrasi. Dan biasanya kalau gambar seperti ini memang disebut dengan demonstrasi. Nah, itu ya. Langkah berikutnya, yang ketiga adalah menentukan tema puisi yang berhubungan dengan gambar. Jika melihat gambar demo itu, kita bisa menentukan temanya. Contoh tema,
mahasiswa berdemo, atau misalnya demonstrasi, boleh begitu ya. Kita ambil saja contoh temanya yang sederhana yang sesuai dengan gambar tersebut. Langkah yang keempat adalah mendaftar kata-kata atau keyword atau kata kunci yang berkenaan dengan gambar tadi dan tema kalian yang sudah ditulis tadi ya. Nah, kemudian kalian tulis sebanyak-banyaknya kata yang muncul di benak kalian ketika kalian melihat gambar demonstrasi tersebut. Kalian boleh menuliskannya sembarang di buku atau kertas kosong kalian. Boleh diwarnai, boleh dilingkari, boleh diberi kotak, pokoknya bebas yang menurut kalian itu nantinya menarik ketika dilihat. Begitu ya. Jadi sembarangan saja boleh nulisnya. Boleh dalam satu kertas itu full, misalnya banyak kata-kata. Ingat, satu kata. Jadi tidak boleh misalnya begini. Kalau anak-anak boleh ya itu disatukan. Anak, misalnya anak-anak boleh. Tetapi kalau misalnya mahasiswa demonstrasi, berarti itu dua kata. Satu kata saja ya. Jadi misalnya kalau mahasiswa, ibu kasih contoh nih. Mahasiswa, kemudian demonstrasi, ada alma mater, kemudian bendera misalnya, merah, putih, warna, atau korupsi, pejabat, orasi, semangat, kemudian berkobar, panas, berkumpul, kemudian rakyat, pemimpin, presiden, dan lain-lain. Kalian boleh menuliskan sebanyak-banyaknya yang kata-kata yang terlintas di benak kalian ketika melihat gambar tersebut. Oke, ini bisa kalian praktik ya di rumah. Jika kata-kata tadi sudah menurut kalian nih, aku sudah bingung nih kata-kata yang lainnya apa lagi. Aku misalnya sudah menulisnya ada 20 kata, boleh. Misalnya satu halaman aku penuh bu, boleh gitu ya. Silahkan kalian tulis semampu kalian, sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, setelah itu kalau sudah ada, sudah banyak gitu, baru kita ke langkah yang berikutnya, yaitu menyusun baris-baris puisi atau larik-larik puisi itu berdasarkan kata kunci yang kalian tulis tadi, yang kalian temukan. Apa ya bu ya, tulis gitu. Oke, ibu ini ada contohnya. Ibu mengambil kata mahasiswa. Jadi tulis kalimat, boleh kalimat, yang penting nantinya ketika di dalam menulis puisi tidak akan menjadi kalimat yang panjang gitu. Ini karena untuk puisi memang harus meskipun pendek tetapi bermakna. Kulihat para mahasiswa berkumpul. Ibu mengambilnya kata mahasiswa. Kemudian lalu berjalan menuju gedung wakil rakyat. Ibu yakin kalian bisa lebih bagus menuliskan kata-kata tersebut dalam baris-baris puisi atau larik-larik puisi. Oke, setelah itu kalian boleh menambahkan majas. Jadi langkah berikutnya adalah menambahkan majas atau perlambangan dan lain-lain dalam larik puisinya supaya itu lebih menarik. Ibu ini ada contoh. Yang tadi kita teruskan ya, yang dua contoh tadi ibu teruskan. Kulihat para mahasiswa merangkap. Jadi tadi kan ada kata apa? Kulihat para mahasiswa berkumpul ya, ibu ganti dengan merangkap. Lalu berjalan menuju gedung wakil rakyat. Sekadar mengharap deliberasi pejabat yang katanya korupsi seenak jidat. Nah, kata kata merangkak kan tidak sebenarnya merangkak. Ini menggunakan majas hiperbola atau melebih-lebihkan. Tidak mungkin ya mahasiswa sengaja merangkak seperti adek bayi gitu. Tidak seperti itu. Tetapi mereka berjalan tetapi dengan karena banyak biasanya berjalannya sedikit-sedikit gitu. Oke, kira-kira contohnya seperti tadi ya. Jadi kalian bisa meneruskan misalnya dengan kata-kata yang sudah terkumpul tadi menjadi
larik-larik atau baris-baris puisi dan nantinya menjadi bait-bait dan menjadi sebuah teks puisi yang utuh. Nah, kalian bisa mencobanya dengan gambar berikut ini. Kalian bisa perhatikan ini gambarnya. Oke, setelah diperhatikan, kalian ikuti langkah-langkah tadi. Kemudian jangan lupa memberi judul setelah puisinya jadi ya. Kenapa pemberian judul itu di akhir? Karena untuk judul ini harus disesuaikan dengan isi teks. Jadi begitu ya untuk untuk cara menulis puisi dengan mudah tentunya. Jadi kalau kalian sebagai pemula, Bu, biasanya kalau menulis puisi itu, Ibu yakin kalau Ibu juga merasa kalau dulu ketika seumuran kalian menulis puisi itu seperti apa ya? Mungkin kebanyakan melamun atau terdiam, bingung untuk mengeluarkan kata-kata, atau hanya terdiam karena sulit untuk menentukan kata pertama yang akan keluar nantinya di tulisan kita. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi langkah-langkahnya seperti apa untuk menulis puisi dengan mudah. Jadi mulai sekarang tanamkan dalam diri kalian kalau membuat puisi itu mudah ya. Demikian untuk materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada penjelasan Ibu yang salah atau keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.